Iya Bu. Bu Dame sudah siap. Dan sedikit ini Bu Dame untuk PG 4 pertemuan pertama kita akan sedikit saya katakan atau juga tentang observasi kelas. Baik, hari ini tanggal 21 Februari 2023 kalau belum on ya. Sedikit di sini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama tujuan pembelajaran Ya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi tujuan pembelajaran saya kali ini adalah ada terbagi dua ya, untuk kognitif dan keterampilan. Jadi untuk kognitif saya akan melihat kemampuan anak-anak untuk menentukan data diri peserta didik, terutama untuk tinggi badan ya, nanti pertemuan selanjutnya berat badan dan bulan akhir. Sedangkan untuk keterampilan saya ingin melihat kemampuan anak-anak untuk menggambar nantinya, menggambar dalam bentuk diagram matang berdasarkan tinggi badan dan berat badan maupun bulan lahir mereka nantinya. Oke, kasih Bu Dame. Terus di sini seperti saya ingin bertanya, metode apa yang Bu Dame gunakan dalam pembelajaran hari ini? Metode saya sesuai dengan RPP yang sudah saya susun adalah metode scientific dan discovery learning. Gitu. Apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Alasan saya memilih kedua metode itu karena saya sebenarnya ingin membiasakan siswa-siswi untuk berpikir kritis ya, berpikir secara ilmiah. Makanya memilih metode scientific. Sedangkan discovery learning karena saya ingin melihat kemampuan anak-anak untuk menemukan sesuatu ya yang sejalan dengan tujuan pembelajaran kami kali ini. Baik Bu Dame, sudah ada metode, terus alasan juga ada kenapa Bu Dame menggunakan metode tersebut. Yang ingin saya tanyakan itu alat dan bahan apa yang kita gunakan untuk pembelajaran ini? Terima kasih Bu. Alat dan bahan saya sudah persiapkan seperangkat infobus, laptop, dan speaker karena nanti saya akan menampilkan video pembelajaran. Kemudian ada alat tulis lah ya, spidol untuk nanti kami menggambar di papan tulis langsung. Dan juga ada KPD untuk lembar kerja siswa dan siswa. Boleh jelaskan Bu Dame kenapa Bu Dame mengambil bahan-bahan tersebut? Ya, jadi sebenarnya karena hari ini kan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, di mana gaya belajar, di mana anak-anak saya terutama di kelas 4 aktualis nantinya saya sudah melakukan diagnosa, dan kalau dilihat dari gaya belajar mereka, dari profil belajar mereka, saya sudah mengetahui dan mengenal anak-anak ini. Jadi nantinya saya akan mengintegrasikan pembelajaran saya ini, saya terapkan diferensiasi prosesnya, diferensiasi kontennya, dan diferensiasi produknya. Jadi berdasarkan gaya belajar mereka ini saya memilih menggunakan perangkat ini gitu, karena ada anak yang gaya belajarnya audiovisual, ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik yang sangat ingin bergerak sekali gitu. Kita sudah melihat atau mendengarkan penjelasan Bu Dame menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kan. Terus sedikit saya ingin menanyakan tahapan pembelajaran yang akan Bu Dame sajikan apa? Sebenarnya pada awalnya sama seperti pembelajaran yang lalu ya, yang biasanya saya lakukan, yaitu ada pendahuluan, diantaranya saya akan meminta anak-anak untuk memberi salam, doa, dan ada ice breaking nanti. Jadi karena kebetulan pelajaran matematika, nanti ice breakingnya adalah tanya jawab kepada anak-anak seputar matematika, seperti pengurangan dan penambah penjumlahan gitu. Nanti ke penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini akan terlihat di kegiatan inti. Di situ nanti akan saya libatkan anak-anak dengan gaya belajar mereka yang beraneka ragam ini. Nanti di tengah-tengah itu juga di kegiatan inti akan saya terapkan pembelajaran sosial emosional, di mana saya akan gunakan teknik stop untuk menertibkan anak-anak. Karena ketika nanti mereka mengerjakan kerja kelompok yang akan saya perintahkan, pasti akan terjadi keramaian di dalam kelas ini. Jadi pada saat itu nanti saya akan meminta anak-anak untuk tertib kembali, untuk fokus kembali, baru kemudian mereka lanjutkan aktivitas mereka. Jika kita penutup, saya akan minta mereka untuk memberikan kesimpulan dan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Baik. Apakah ada persiapan tertulis yang akan kita buat? Kalau persiapan tertulis tentu ini saya gunakan
melakukan RPP dulu ya, saya susun dulu, kemudian ada LKPD, ya, kemudian ada absensi juga harus saya siapkan, dan latihan tertulis secara individual nantinya untuk hari lain. Untuk Ibu Dami, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu Dami? Kalau materi mungkin untuk anak-anak yang kemampuannya low, barangkali untuk soal-soal perkalian akan susah dimengerti untuk pembelajaran kali ini. Makanya saya akan mengupayakan supaya perkalian itu bisa saya lakukan dengan cara penjumlahan saja, begitu. Karena ya jujur anak-anak masih belum lancar perkalian, mungkin itu yang akan sulit saya. Oke, itu alasan kenapa Ibu Dami mengambil atau melihat materi sulit bagi anak-anak ya. Sedikit Ibu Dami, untuk kompetensi yang dimiliki siswa dalam mengikuti pembelajaran, apa yang siswa harapkan dulu ya? Seperti di awal tujuan pembelajaran saya mau kompetensi anak-anak ada dua ya, kompetensi kognitif dan kompetensi keterampilan. Jadi saya ingin secara kognitif mereka memahami materi hari ini, dan saya secara kompetensi keterampilannya mereka dapat menerapkan dengan cara menggambar diagram lapangan. Baik, apakah yang akan mendapat perhatian khusus? Ya, ada beberapa anak nanti yang akan jadi perhatian saya, terutama anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Ya, karena anak-anak ini fokusnya akan tidak tahan untuk fokus dengan pembelajaran. Mereka nanti langsung cepat hilang fokus. Ada beberapa anak, jadi saya perlu selalu memanggil namanya supaya mereka kembali lagi pada jalurnya gitu. Jadi itu fokus perhatian saya. Oke, terima kasih Bu Dami. Sepertinya pertanyaan saya untuk Pak Observasi sudah selesai. Mari kita persiapan untuk observasi kelas. Di mana kira-kira ruangannya Bu Dami? Ruangannya di sini nanti Bu ya. Oke, baik. Mari Bu Dami. Mari Bu. Ya, silakan. Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Terkadilah semua makhluk di alam semesta ini, pimpin dan sesalilah kami dari awal hingga akhir pelajaran, agar ilmu yang kami peroleh dapat dipergunakan untuk berbakti kepada orang tua dan bangsa kami. Semoga doa kami terkabulkan. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik. Baik, luar biasa. Oke, silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, siapa yang nggak datang hari ini? Grace? Grace izin? Izin kemana? Kemana? Ke Malaysia. Oke, hari ini kita belajar apa? Pelajaran apa? Matematika. Semua buku yang berkaitan dengan matematika dikeluarkan. Pertama buku brilian. Nah, yang lupa bawa boleh kongsi dengan teman-temannya ya. Buku tulisnya juga, buku tulis kecil yang petak-petak dan alat tulisnya. Siap. Nah, minggu lalu sebelum penilaian harian ketiga kalian sudah mengerti mengenai pola gambar dan pola bilangan. Ya, jadi kita mau masuk materi baru, yaitu piktogram dan diagram kata.
kali ya. Saya nggak bisa bimbel, ya bimbel matematika. Berarti kalian paling tidak sudah memahami sedikit. Ya, Ya. bimbel matematika. Saya udah paham sedikit. Sudah paham sedikit? Ya. Baiklah, sebelum kita masuk materi quiz mau ice breaking dulu. Tapi ice breakingnya dalam bentuk tanya jawab kuis. Siap. Bagi siapa Namis bisa jawab ada poin nih, Miss langsung catat namanya. Sudah, kita bisa mulai belajarnya? Bisa. Nah, Miss mau ingatkan dulu kepada kalian. Kita kemarin sudah ada lakukan kesepakatan kelas ini sudah ditempel di sini, tapi Miss tidak tempel di kelas kalian ini. Itu karena kan nggak boleh sembarang tempel di dinding kan? Itu siapa yang gambar? Ini yang gambar Miss Cindy, ya. Masih ingat kan ini adalah karya kalian. Kalian sudah tentukan apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Coba siapa yang ingat? Satu. Harus membawa buku hasil pelajaran. Oke, good. Harus membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Lagi. Yang kedua. Saya nih. Ya, Riki. Menaati peraturan. Menaati peraturan. Peraturannya apa-apa aja. Bisa diuraikan lagi, Riki. Peraturannya. Menaati peraturannya. Ada di sini ya. Ada yang kasih tambah yang ketiga. Ya, silakan Selvi. Benar, mendengarkan guru saat menjelaskan. Yang keempat, yang terakhir, nggak usah banyak-banyak karena Miss Dami udah tahu, pasti kalian sudah tahu, sudah mengerti apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Yang terakhir, menghormati guru, menghargai pendapat teman, ya. Begitu ya. Anak-anak konsentrasi untuk mendengarkan penjelasan dari sini, ya. Saya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Belum semuanya, kurang semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, mari dengarkan. Lampunya Miss. Yang pertama, siswa mampu menentukan daftar diri peserta didik, berat badan, tinggi badan, dan bulan kelahiran dengan benar. Kedua, siswa mampu mengumpulkan data diri peserta didik, berat badan, tinggi badan, dan bulan kelahiran dengan benar, dan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelumnya Ananda harus memahami makna dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan data dengan tujuan untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, wawancara, yang kedua, dengan angket, dan yang ketiga, observasi atau pengamatan. Untuk menyajikan data dapat dibuat dalam bentuk tabel. Caranya dengan mengurutkan data yang sudah terkumpul, dimulai dari data yang paling rendah, kemudian kelompokkan data yang diurutkan ke dalam tabel. Cara yang kedua adalah dalam bentuk diagram batang. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Ananda harus mengetahui apa itu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menggunakan batang untuk mewakili data yang disajikan. Dalam hal ini, batang berbentuk persegi panjang dengan lebar sama dan dilengkapi skala, sehingga ukuran datanya terlihat jelas pada diagram. Tinggi batang menunjukkan banyak data. Nah, agar Ananda semakin memahami cara membuat diagram batang, kita masuk pada contoh soal ya. Pak Danu adalah penjual buah di Jalan Ahmad Yani Selatan Jam.
ia mencatat setiap hari penjualan buah yang dihasilkan. Pada hari ini, ia memperoleh hasil penjualan dengan data antara lain buah mangga sebanyak 18 kg, buah jeruk sebanyak 13 kg, buah apel sebanyak 8 kg, dan buah salak sebanyak 28 kg. Tugas untuk kalian adalah sajikanlah data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. A. Buah yang paling laku terjual adalah. B. Buah yang paling sedikit terjual adalah. C. Buah mangga terjual sebanyak. D. Selisih jumlah penjualan buah mangga dengan apel adalah. E. Total jumlah penjualan dari seluruh buah adalah. Nah, untuk membuat diagram hasil penjualan buah, maka yang Ananda lakukan pertama kali adalah menggambar garis bilangan. Gambarlah garis secara horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal menyatakan nama buah, sedangkan garis vertikal menyatakan berat buah. Tulislah nama buah pada garis horizontal, yaitu mangga, jeruk, apel, dan salak. Kemudian pada garis vertikal, tulislah angka dengan skala yang tetap. Dan hasilnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, dari diagram batang kita bisa menjawab pertanyaan soal. Oke. Baru sekali ini saya ambilkan. Siapa yang ingat apa artinya statistika? Aku betul 2. Aku nggak Jadi udah hitung ya. Feli. semua yang Ilmu. disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, Ilmu yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan data, ya, dengan tujuan untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Benar nggak yang disampaikan oleh Feli? Ada benarnya juga ya, tapi kurang sempurna. Nggak apa-apa, Feli sudah berani mengungkapkan pendapatnya itu bagus. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa cara mengumpulkan data? Wawancara. Ada berapa cara? 3. Cara. Ya, angkat tangan yang tahu 3 cara itu. Ya, Jason. Saya mana tahu. Wawancara, angket, dan pengamatan atau nama lainnya observasi. Ya, ini materi baru di kelas 4, tapi sebelumnya nggak baru-baru sekali. Waktu kelas 3 pasti sudah pernah belajar ini. Benar nggak? Nah, karena udah pernah, makanya kita langsung coba kerjakan soal lagi. Padamu adalah penjual buah di Jalan Ahmad Yani. Siapa aja? Jadi bukan betul ada Pak di sana ya. Ia mencatat setiap hari penjualan buah yang dihasilkan. Ia mencatat. Nah, kalau gitu ini dia mengumpulkan data metode apa? Cara bagaimana? Mencatat. Dari 3 tadi yang kamu sebut, wawancara, angket, sama pengamatan atau observasi. Kalau dia mencatat begini, cara pengumpulan datanya yang mana? Dengan pengamatan. Betul Ica, pengamatan. Ya, kita tidak paham lagi itu si Riki. Apa Dewi? Kenapa nak? Kenapa bentuknya? Udah. Iya. Dewi jangan takut kalau laptopnya berubah. Kita lihat ya, Riki benar nggak? Riki keluarnya dari mana tadi? Dari bawah ya keluarnya. Bagus ya, kamu sering keluar dari bawah. Ayo kita lihat dulu, Riki benar nggak? Buah apa dulu Ki? Buah apa nih? Yo, iya buah mangga. Tulis dulu buah mangga. Di mana? Setelah Riki, Miss mau yang girls ya. Yang girls yang kata tadi Olivia. Olivia ya. Yang lain perhatikan temannya udah benar nggak? Kalau nggak benar, iya itu
gambarnya. Ayo, 8 sampai 8, ayo. Men, kalau jawaban dapat. Men, kalau jawaban. Oh, Rafi. Iya, Rafi. Men, coba. Rafi kita gimana? Pas nggak? Nggak Rafi, kalau dari gitu. Pas kok. Ya. Kita tepuk tangan dulu kasih diam aja. Siapa yang diam? Evelyn. Evelyn kecil. Ayo, cepat. Benar itu gua salah 8 kilo ya? Gua salah jawaban. Itu Gua apa yang 8 kilo jawaban? Ini ambil. Iya. Nggak usah dibuat nama buahnya, langsung aja namanya, nama buahnya dihapus dulu. Kata buahnya dihapus dulu. Oke? Iya, apel. Nah, Evelyn maju ke depan. Yang terakhir, buah salak. Nggak ada nilai. Dapat nilai lah. Mana? Ada, nanti Miss akan catat. Lah, ini bertanya namanya. Nggak apa-apa ya. Ya, dia salah paham dia. Nggak apa-apa. Kita kasih betulkan ya. Beli bentukan. Nggak apa-apa. Saya aja. Wow, kasihan si Evelyn sampai kemana? Oi, aku bisa banggai. Jangan diri. Gimana caranya? Beli kopiah naik. Naik. Nggak, itu. Naik. Kenapa pakai sepatu aja? Baik. Jadi baik sekali ya. Ya, naik. Ya, sampai lewat judulnya ya. Ayo lanjut. Ya, Dery boleh duduk, Nak. Ininya Tunggu aja. kasian nih. Kasihan banget. Sampai di bisa. Betul nggak? Sekarang ini dulu, benar nggak yang ditulis yang digambarkan oleh Evelyn? Benar. Dibuat. Tapi dikit lagi tingginya. Ya, jadi anak-anak Miss kan sekarang proses pertumbuhan. Jadi harus sering-sering Sering lompat, sering berenang. berolahraga, berenang atau lompat-lompat biar tinggi. Tapi nggak ada kolam di rumah saya, nggak ada kolam. Ya udah nanti. Betul. Ini di atas rumah saya nggak ada kolamnya, nanti kalau nggak pintu saya langsung. Sini. Nanti agak betul kok. Udah kok. Terima kasih Evelyn, terima kasih Dery. Tepuk tangan dulu untuk dua teman kita. Nah, jadi buah apa yang paling kaku? Berapa total penjualannya pada? Betul, 67. Ya, kita cek dulu, benar nggak yang kalian jawab itu? Iya.
tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
meditasi loh. Kalau meditasi kan sikap anjali kan. Kalau ini pakai begini. Udah, coba hirup nafas, hirup udara yang ada di dalam kelas. Kemudian lepaskan perlahan. Hirup lagi. Kalau kalian menghirup udara, tandanya adalah perut kalian mengembang. Artinya udaranya sedang masuk ke dalam perut kita, ke rongga dada kita. Lepas, Mbak. Kasih kesempatan kepada teman. Oh, Jamina juga pandai menggambar. Gambarnya udah ada kan? Tapi juga gini ya, gambar biasa. Ya, begitu. Gambar saya biasa. Gambar apa? Diagram ban. Nah, kayak tadi. Tante. Di sini yang hobi menggambar itu Miss tahu. Feli juga hobinya menggambar. Saya nggak mau. Dan tidak hobi. Nah, yang lain mau apa? Yang lain Miss mau tanya dulu. Ya, dia jawab. Dia jawab bagi yang sudah mencatat data. Boleh berapa tinggi badannya? 126. Oke, 126. Oh, 9. Yang lain sudah menggambar ya, yang tadi sudah ditentukan yang hobi menggambar tadi ya. Queen. Queen 135. 135. Iya, 45. Logan, kamu lebih tinggi dari Anda 140. Bagus. Next, Anissa 132. 132. David 138. 138. Juni 133. 133. Jimmy. Belum saya. Oh, Jimmy belum dapat data ya? Kita langkah. Jabina. Belum. Olivia. Ini saya 136. 136. Jimmy berapa? Jimmy berapa? Miss, jangan yakin ya, Miss. 150. Elvin. 50, Miss, bukan 40. Iya, kita hampir sama ya tingginya. Elvin 136.
Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini ada beberapa cara. Tiga cara. Tiga cara itu apa? Dengan observasi atau dengan pengamatan, ya. Jadi itu harus anak-anak ingat semuanya ya. Jadi kalau ada pertanyaan di penilaian harian bisa jawab. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Dan yang terakhir, Miss mau tanya dulu, perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini bagaimana? Gembira, senang, bahagia, gembira, sama. Sukacita, ada lagi? Ada tambah nggak pengetahuan kalian? Ada. Terus tadi ada kerjasama nggak dengan teman-teman? Kompak? Nah, pembelajaran selanjutnya kita masih materi ini, tetapi kita belajarnya nanti di luar ya. Kita nanti akan belajarnya di luar karena Miss akan suruh kalian lakukan observasi. Ya, siap-siap ya. Oke. Nah, dan anak-anak boleh kemas-kemas buku matematikanya di simpan. Iya, habis ini sama wali kelas ya, sama Miss Devi. Ya, silakan ketua kelas. Konsentrasi. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sampai jumpa di hari Jumat. Selamat belajar ya anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Dame, kita sudah selesai dengan observasi kita di kelas tadi. Saya khusus sekali ya, Bu Dame mendidik anak sebanyak 22, cuma tidak ada satu orang ya. Saya senang sekali hasil observasi dulu dan sedikit Bu, kita refreshing Bu Dame. Ada beberapa yang masih tanyakan. Bagaimana pendapat Bu Dame setelah menyajikan pelajaran hari ini? Pendapat saya setelah melewati pembelajaran hari ini, seperti sebelum-sebelumnya, saya dan anak-anak cukup antusias mengikuti pembelajaran, terlebih di kelas 4 Equales, di mana anak-anak saya ada yang tergabung spesial. Jadi suasana kelas hidup karena anak-anak semuanya terlibat. Jadi saya cukup puas dengan pembelajaran hari ini.
konflik dengan RPP yang sudah saya buat, ada memang bagian yang tidak sesuai dengan RPP karena melihat situasi dan kondisi di lapangan. Seperti dalam RPP saya itu saya minta anak-anak untuk mengumpulkan data selain tinggi badan, kan ada berat badan dan bulan lahir. Tetapi itu tidak saya laksanakan karena saya melihat waktu yang tadi terambil karena anak-anak berbaris berdepan di lapangan. Jadi itu tidak saya lakukan. Jadi materi itu saya lewatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai diferensiasi produk, harusnya itu selesai sampai anak-anak melakukan presentasi ataupun mengumpulkan gambar-gambar hasil karya mereka, tapi itu tidak saya lakukan. Saya masih memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki produknya supaya lebih menarik lagi dalam bentuk yang mereka sukai, apakah rekaman, video atau tulisan sesuai dengan gaya belajar mereka di dalam satu kelompok. Itu. Oke, baik Bu Dame. Sedikit Ibu bertanya, jika Ibu melihat dari kegiatan pembelajaran hari ini, berilah saya sedikit angka dari angka 1 sampai 10. Kalau mengenai kepuasan dan memang ada bagian yang tidak saya lakukan, saya pikir saya nilainya 9 Bu. Nggak bisa 10 karena ada memang bagian materi yang saya lewatkan. Mengenai kepuasan saya pikir itu menjadi nilai tambah. Alasannya Jadi kenapa? 9. Itu tadi Bu, ada materi yang tidak saya lakukan ya berdasarkan SOP yang sudah saya susun. Tapi saya rasa itu tidak mengurangi tujuan pembelajaran hari ini, yaitu anak-anak dapat menentukan data peserta didik dan juga menggambarkan yang datang. Perkiraan Bu Dame mengenai ketercapaian itu dari tujuan pembelajaran itu bagaimana? Kalau menurut saya tercapai karena ada beberapa contoh di awal pembelajaran saya berikan contoh, lalu berikutnya di kegiatan ini anak-anak menerapkannya. Jadi saya menilai mereka sudah memahami dan tujuan pembelajaran tercapai. Oke, ceritakan sedikit hal yang Ibu Dame rasakan memuaskan dalam proses pembelajaran hari ini. Yang memuaskan itu yang pertama keterlibatan anak-anak. Keterlibatan anak-anak cukup aktif di dalam kelas. Mereka yang beragam kemampuannya, mereka yang beragam gaya belajarnya, saya upayakan untuk mengakomodir semua keberagaman itu sehingga setiap anak benar-benar mengalami pembelajaran bermakna. Jadi saya sudah berupaya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Apakah ada kesulitan yang peserta didik? Nah, kesulitan selalu ada seperti yang sudah di pembelajaran sebelumnya, yaitu terutama untuk anak-anak yang memiliki kondisi spesial, karena saya harus fokus kepada anak-anak itu, anak-anak yang hiperaktif, anak-anak yang vakum, yang sangat pasif, anak-anak yang kinestetiknya luar biasa ya, pergerakan anggota tubuhnya itu harus selalu ada. Lalu anak-anak yang hobi bicara, ini memang anaknya public speaking, jadi ya itu menjadi kesulitan saya untuk bagaimana mereka bisa bergantian menunjukkan kemampuan mereka dengan gaya belajar mereka. Dan hanya karena waktu terbatas, saya tidak mungkin semua anak ini saya beri kesempatan. Gitu. Baik, kesulitan peserta didik mungkin memahami, sedangkan kesulitan itu sendiri sudah disampaikan, ingin anak itu menyampaikan apa yang mereka dapat dan belajar berdasarkan urutan lah, bisa dikatakan lebih teratur karena mereka juga mempunyai kemampuan berbeda dan mempunyai spesial gitu yang ada. Di sini tentu ada alternatif yang akan dilakukan. Jadi saya lihat bagaimana cara Ibu mengatasi alternatif tersebut. Cara saya ya alternatif yang saya lakukan untuk bisa mengakomodir kemampuan kondisi itu dengan segala kemampuan yang beragam. Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan tidak selengkap seperti yang saya pelajari di modul apa yang 2.1. Di sana di situ ada
dalam pertemuan pembelajaran ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Jadi yang tidak saya lakukan diferensiasi produk. Jadi alternatifnya saya melakukan itu di pertemuan selanjutnya gitu, dimana nantinya di situ anak-anak saya minta untuk melakukan presentasi atau menunjukkan produk-produk mereka yang beragam gitu. Jadi artinya pada pertemuan saat ini tidak semua diferensiasi saya terapkan karena akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, itu alternatif yang Ibu ambil tadi sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi karena berhubung situasi waktu terus maupun anak, jadi Ibu Dami beralternatif akan dilakukan produknya di layar Pertemuan selanjutnya. Baik Bu Dami, mari kita sama-sama mengidentifikasi hal yang mantap dan perlu peningkatan berdasarkan kegiatan baru saja yang Dami lakukan menurut pengamatan saya. Itu tadi dari suatu karena kita pakai dari sistem baris ya, jadi biasa itu kadang-kadang pengelolaan kelas ya, tapi tidak kemungkinan Dami sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi cuma produknya aja bentuknya. Iya benar. Oke, tetap mengadakan sih hal yang Ibu Dami melihat mantap dari kegiatan belajar itu apa saja? Hal-hal yang mantap berarti yang lebih ya, Iya, jadi lebih. kelebihan saya bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak gitu. Jadi saya tidak hanya menggunakan metode ceramah ya, gitu ya, karena pembelajaran berpihak anak itu adalah salah satu contohnya adalah membiarkan anak-anak untuk mengerjakan tugas dengan leluasa. Kemudian alat-alat peraga yang saya gunakan juga tidak monoton ya, jadi itu sebagai nilai tambah bagi saya. Menggunakan infokus, menggunakan laptop maupun speaker memang agak ribet ya, apalagi kelasnya jauh di mana sana. Jadi saya berupaya untuk membawa semua perlengkapan itu. Saya pikir itu sebuah kelebihan yang hari ini sudah saya terapkan. Oke, berdasarkan pengamatan saya juga begitu besar kami agar peserta didik mendapat pelayanan baik. Bagaimanapun itu kami akan lakukan, baik itu bimbingan, baik itu materi berdasarkan yang sudah ditentukan di kami dan berdasarkan RPP yang telah kami siapkan. Apakah Bu Dami sudah ada persiapan apa yang akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya? Sudah ada persiapannya karena memang ada diferensiasi yang belum tercapai ya, tentu pada pertemuan selanjutnya itu yang akan kami lakukan gitu. Jadi kebetulan ada 2 jam pelajaran nanti pertemuan kedua, untuk itu saya akan ambil 1 jam pelajaran untuk melakukan presentasi ya, untuk menampilkan produk pembelajaran anak. Selanjutnya nanti 1 jam pelajaran berikutnya anak-anak melakukan praktek di luar kelas gitu, karena saya pikir ini penting. Anak-anak kan nggak harus belajar di dalam kelas gitu, mereka juga harus belajar di lingkungan sekolah yang ada ya sebagai sumber belajarnya. Jadi rencana saya di pertemuan selanjutnya mereka belajar di luar kelas gitu. Oke, sepertinya ada tindak lanjut dari Bu Dami untuk pertemuan berikutnya, itu masih produk-produk yang persiapan menjelang KIK-nya. Terus Bu Dami juga menetapkan atau memasukkan pilihannya di situ, yaitu mengobservasi langsung ya budaya atau praktik langsung di luar kelas. Jadi persiapan itu sampai ke sini. Terima kasih Bu Dami untuk pasca observasi. Saya rasa sudah cukup. Saya selaku supervisornya, mudah-mudahan Bu Dami tetap konsisten menjadi agen perubahan, tetap menjadi terbaik bagi peserta didiknya. Mudah-mudahan selesai sampai. Terima kasih Bu Dami waktu dan tempatnya. Sama-sama. Mohon maaf kekurangannya. Mungkin saya
kasih. Sama-sama Ibu.